Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Zatinsa Syakura. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang tanda petik dua dan petik tunggal dan juga materi tentang tanda kurung dan kurung siku. Materi yang pertama yaitu tanda petik dua. Tanda petik dua digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, ataupun bahan tertulis lain. Tanda petik dua ini juga bisa digunakan untuk mengapit judul dari puisi, naskah, lagu, artikel, subtema, dan pidato. Berikut adalah contoh-contoh tanda petik dua. Contoh yang pertama yaitu tanda petik yang digunakan untuk mengapit pembicaraan. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat. Lalu, contoh yang kedua yaitu tanda petik yang digunakan untuk mengapit judul. Contohnya, puisi Pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh yang terakhir yaitu tanda petik yang digunakan untuk mengapit kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Materi selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain atau untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Berikut adalah contoh dari tanda petik tunggal. Contoh yang pertama yaitu tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, kudengar teriak anakku, "Ibu, Bapak pulang!" Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Dan contoh yang kedua adalah tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat, yang berarti yang digugat. Yang kedua, retina, yang berarti dinding mata sebelah dalam. Materi selanjutnya ada materi tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, menjelaskan, atau memisahkan bagian kalimat yang tidak terlalu penting dari inti kalimat. Berikut adalah contoh dari tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI atau UKBI. Yang kedua, banyak pemengaruh influencer yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. Contoh yang kedua yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, puisi Trenggono yang berjudul Ubud, yaitu nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Contoh yang ketiga yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Dan contoh yang terakhir yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga. Contoh yang kedua, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. daftar riwayat hidup, 2. ijazah terakhir, dan 3. surat keterangan kesehatan. Dan materi yang terakhir yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan terhadap ti atau untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Berikut adalah contoh tanda kurung siku. Contoh yang pertama yaitu tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan contoh yang kedua yaitu tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini.
Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi dan penulisan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.